rating liga di Indonesia itu saya tahu lebih tinggi dari liga internasional. Dibilang, ih enak banget, ada anak papa, ada anak papa, ada anak papa. Yes. Berani. Kalau protes lagi kartu merah, jadi tim yang satunya pasti menang. Klub justru harus berterima kasih ketika pemain-pemain mudanya dimainkan, bahkan main dengan negara-negara besar gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya masih seputar Timnas Indonesia dan juga Liga 1 Indonesia yang saat ini sudah berhasil transformasi ya. Pada musim lalu Liga 1 sudah ada perombakan dan ada beberapa transformasi dan gebrakan dari Pak Erick Thohir setelah tragedi Kanjuruhan, yang sebenarnya Liga Indonesia itu minimalnya mendapatkan sanksi atau hukuman adalah 8 tahun. Dan kali ini sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada, sahabat supporter klub ataupun supporter dari Timnas Indonesia, mari kita satu padukan, mari kita satu nyalikan bahwa saat ini Liga bersama Pak Erick Thohir dan komando dari pengalaman beliau, Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini Timnas Indonesia bisa meminimalisir, bisa memilih siapa pemain yang layak untuk dipanggil ke Timnas Indonesia, bukan semata-mata ada pemain titipan. Dan dalam ini sahabat-sahabat Garuda sudah dinyatakan oleh Pak Erick Thohir itu sendiri bahwasanya Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang bagus, baik itu secara mental, baik itu secara skill, karena level saat ini Timnas Indonesia menginjak kepada Asia. Dan hal ini juga bersama Pak Ferry Paulus dan juga Pak Teddy Cahyono. Ini ada dua nama ya, ada yang menyebutkan bahwa ada pemain papa, anak papa dan ada anak mama. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Jadi siapa yang perlu ditarik ke PSSI, siapa yang perlu dikeluarkan dari tubuh PSSI bersama Pak Erick Thohir, sangat menarik. Jadi kalau berbicara dari dua nama supporter yang juga bisa dikatakan fanatik ya, yaitu Persib Bandung dengan Persija Jakarta, maka dalam tubuh PSSI langsung dihadirkan dengan yang namanya Pak Teddy Cahyono dengan Pak Ferry Paulus. Jadi anak papa dan anak mama ya sahabat-sahabat Garuda. Oke, seperti apa videonya langsung kita simak bersama. Dengan generasi saat ini Pak Erick Thohir sudah melakukan beberapa gebrakan yang sangat menarik ya. Oke, tanpa basa-basi sahabat-sahabat Garuda, kita langsung simak bersama. Dan juga jangan lupa ya bahwa liga dan level dari liga saat ini, liga dari Indonesia di sini punya target, yaitu target 2 dari Asia Tenggara. Kemudian untuk Asia ini mencapai dari 12. Jadi mari kita simak bersama seperti apa videonya, dan jangan lupa tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Bertuju kartu kuning semua ya, tolong wasit berani. Kalau protes lagi kartu merah, jadi tim yang satunya pasti menang ya. Dan ini saya harapkan aturan ini benar-benar diterapkan. Dan ini juga kita mengharapkan dengan ada perbaikan sistem tadi, permainan bisa terus berlangsung ya, tidak berhenti main, berhenti kebanyakan protes. Nah, yang akhirnya rating TV jelek. Betul Bu Siwi? Dan kontribusi pemain Indonesia di tim nasional hanya bisa main 30 menit karena kebanyakan berhenti. Nah, dan juga tidak bagus ketika mereka tidak mengerti pelanggarannya. Ketika bermain di internasional mereka melakukan pelanggaran yang sama, akhirnya merugikan. Nah, ini yang kita benahin semua. Bahkan sudah ada kesepakatan 3 tahun kalender ya antara timnas dan liga. Sekarang saya rasa sangat diuntungkan, liga bisa main Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Artinya secara TV itu ratingnya baik, jamnya baik, klub-klub bisa mendapat penghasilan yang baik karena tidak main jam 1
atau hari Rabu, ya kan. Ini semua weekend kecuali Senin malam. Ini kita dorong bagian komersialisasi dan tentu rating. Ya, jangan sampai tadi para sponsor, ya televisi kapok, ya bekerja sama dengan liga, kapok meningkatkan kualitas liga yang akhirnya kita sebagai bangsa dirugikan, tidak punya timnas yang baik, tidak punya liga yang baik, padahal rating liga di Indonesia itu saya tahu lebih tinggi dari liga internasional, tapi trennya menurun. Nah, ini kita harus jaga, ini karena produk Indonesia gitu. Saya juga meminta semua klub berpartisipasi. Yang mau pakai pemain asing boleh, ada batasannya. Tetapi yang punya pemain timnas wajib memainkan. Ya, wajib memainkan. Itu kesepakatannya juga ya. Nah, hal-hal ini kita lakukan tentu untuk kebaikan bersama. Ya, supaya kita punya produk liga yang bagus sehingga kita makin tinggi prestasinya, makin tinggi kualitasnya, dan tentu bagaimana industri sepak bola Indonesia yang sudah lama tidur bisa menjadi sebuah produk yang konsisten, yang sehingga juga bisa membuat kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, ya, proteksi kepada pemain, ya, pelatih, investasi klub, semuanya ini sehat. Insya Allah kami dari PSI terus mendukung, tapi mohon maaf kalau sering intervensi, karena niatnya baik, bukan kepentingan pribadi. Saya juga jadi ketua komite wasit, bukan kepentingan pribadi cari duit, tapi memastikan supaya pertandingannya tahun ini ya. Ya, tahu nggak Intan? Sekarang tuh ada sesuatu yang berbeda dengan PT Liga Indonesia. Apa? Jadi, kalau selama ini PT Liga Indonesia itu sering dibilang, ih enak banget, ada anak papa, ada anak papa, ada anak papa. Yes. Tapi untuk tahun ini, dengan hadirnya Pak Teddy, jadi sekarang sudah bukan ada anak papa lagi, tapi sudah ada anak papa dan anak mama. Jadi udah lengkap, itu justru lebih kuat dong. Lebih kuat, posisinya. ada Persija Jakarta dan juga ada Persib Bandung. Jadi Yes. sekarang udah ada anak papa, ada anak mama. Jadi nggak ada ya, yang... bukan begitu Pak Teddy ya? Nah, berarti Jadi aman ya Pak ya? Aman, udah seimbang ya Pak sekarang udah. posisinya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh yang namanya Yes. bilang, oh karena ada anak mama, ada anak papa, jadi udah seimbang semuanya. Nah, Agustus sampai Desember tuh padat merayap dari mulai tim senior sampai tim kelompok usia begitu. Sudah adakah komitmen gitu? Jangan sampai ada episode drama lanjutan antara tarik ulur pelatih timnas dan juga pelatih klub. Terima kasih. Kesepakatan dengan liga dan seluruh klub itu ada payung aturannya. Semua klub, pelatih menandatangani ketika timnas memanggil harus dirilis, harus dilepas. Ya, tetapi kan kita juga hidup bertetangga, hidup sama-sama satu rumah. Jadi kita makanya buat aturan bahwa kalendernya yang terpenting disepakatin sudah 3 tahun. Di situ untuk timnas senior kita sudah atur jadwal-jadwal besarnya, ada di FIFA Matchday untuk round 3 itu udah pasti berhenti, bahkan liga bersama klub mendukung timnas H-4 waktu itu. Lalu untuk AFF sendiri liga tidak berhenti, SEA Games berhenti karena memang itu ini kan. Lalu untuk U17 saya rasa klub justru harus berterima kasih ketika pemain-pemain mudanya dimainkan, bahkan main dengan negara-negara besar gitu. U19 juga sama. Kapan lagi kalian punya pemain muda bisa main sama Korea, sama kemarin di Toulon di Prancis main sama klub-klub besar atau negara-negara besar. Saya rasa ini saling mengisi lah. Jadi tidak siapa yang menang siapa yang kalah, karena ini merupakan satu kesatuan supaya kita bisa menghasilkan tentu pemain yang berkualitas yang dapat berkontribusi ke klubnya maupun timnasnya itu. Satu akan naik kelas Pak ya, naik level Pak ya. Upaya apa aja Pak yang akan dilakukan LIB untuk menuju target itu? Terima kasih.
Ya baik, silakan. Tajam. Pertanyaannya tajam, jelas ya. Saya udah sering menjawab sepak bola kita ke arah transformasi yang baik. Tapi apakah semua baik? Belum. Kita bisa saksikan di akhir musim kemarin ada ibu dan anak waktu itu mobilnya dipecahin kacanya. Ya. Kereta api kacanya ditimpukin. Ya. Tim yang hadir dicegat oleh oknum di jalanan. Jadi belum. Itu. Dan kita wajib bersyukur gitu ketika Pak Jokowi membentuk tim untuk bernegosiasi dengan FIFA setelah Kanjuruhan untuk kita tidak dihukum dan minimal hukumannya itu bisa 8 tahun waktu itu. Ya, jadi kita belum baik. Nah, karena itu saya meminta liga dan klub, ya, saya mohon bantuan nanti BRI, ya, bagaimana database supporter ini harus selesai tahun ini, ya. Dan saya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, apa yang mereka lakukan untuk menangkap oknum yang membuat kerusuhan seperti tahun kemarin itu tetap dilaksanakan. Karena jangan sampai nanti supporternya jadi korban. Supporter yang mau datang jadi korban karena oknum. Ya, jangan juga klub jadi korban, akhirnya ada oknum yang membuat kerusuhan, klubnya jadi korban. Itu aturannya selain didenda, kurang poin, ya, nggak boleh ada penonton. Akhirnya klub yang dicintain juga akhirnya benar-benar dirugikan. Nah, jadi kembali kalau di Italia, di Inggris bisa, masa Indonesia nggak bisa? Nah, kuncinya bagaimana transformasi FIFA harus dihormati. FIFA memberikan jeda 2 musim, kemarin musim pertama masih, ya, ini musim kedua, ya, database-nya harus jadi satu supaya nanti di musim berikutnya FIFA akan memberikan kelonggaran, ya, dan semua oknum daripada penonton yang ingin buat kerusuhan, ya bukan supporter ya, ini oknum, itu bisa terindikasi sejak dini baik dari pihak kepolisian, baik dari pihak klub ataupun liga. Jadi ayo sama-sama introspeksi diri, ya, kalau kita belum baik, kita menuju baik, dan mudah-mudahan para supporter juga bisa mensupport daripada transformasi ini. Memang kita merancang proses menuju ranking kedua barangkali di Asia Tenggara dan juga di 12 sampai dengan 15 untuk Asia. Kita akan capai mungkin dalam roadmap yang 4 sampai 5 tahun ke depan. Nah, proses itu tentunya harus juga dilakukan dengan cara-cara improvement yang kita lakukan kepada klub. Untuk tahun ini memang kita meratifikasi semua stadion-stadion yang ada, kemudian semua aset-aset di stadion ini kita perbaiki, ya. Kemudian beriringan dengan perbaikan tadi, kita juga akan memperbaiki infrastruktur, subsidi infrastruktur untuk lapangan latihan daripada klub, ya, sehingga klub-klub ini juga tidak lagi nomaden, ya, memiliki infrastruktur yang standar supaya program latihan, program grassroots ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan untuk musim ini, untuk Elite Pro Academy kita bekerja sama dengan Ekono, ya, satu badan grassroots atau apa namanya, satu konsultan, ya, yang sudah sangat terkenal. Mereka bekerja sama dengan JFA, bekerja sama dengan Thai League, ya, bekerja sama dengan Federasi Thailand, Barcelona, PSG, kemudian baru-baru ini menandatangani kontrak dengan FIFA.
Nah, untuk tahun ini kita bekerja sama dengan Ekono. Artinya apa? Kita akan melakukan improvement bahwa pembinaan merupakan bagian dari aset klub menuju tim utama. Sehingga kita persiapkan tim-tim itu untuk bisa berkompetisi, bisa melakukan pembinaan, bisa melakukan improvement kepada pemain-pemain yang ada, bahkan pelatih-pelatih yang ada di akademi kita juga sinergikan dengan program Ekono tadi. Nah, ini saya pikir beberapa target-target yang kita sudah canangkan tidak bisa kita lakukan seperti membalikan telapak tangan. Kita bawa target tahun depan gitu, nggak bisa. Tentu butuh proses ya. Harapannya proses ini bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian tahun-tahun ke depan juga kita akan lakukan beberapa improvement yang lain, termasuk penyegaran kepada para pelatih-pelatih dengan sertifikasi dan seminar-seminar yang sudah dicanangkan. Itu akan kita lakukan terus supaya cita-cita kita menuju target 2 besar di Asia Tenggara dan 12 besar di Asia bisa tercapai. Oke, sahabat-sahabat Garuda, itulah merupakan hasil dari konferensi pers dari Liga 1 yang mana akan segera bergulir. Jadi bravo Liga 1, bravo Timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir. Kita menaruh harapan bahwa sepak bola Indonesia akan lebih baik lagi. Oke, sahabat-sahabat Garuda, di sini sebagai ketua PSSI Pak Erick Thohir di sini ingin BRI Liga 1 menjadi kompetisi nomor 2 di Asia Tenggara, ASEAN ya, dan menembus 12 besar Asia. Dalam hal ini berdasarkan AFC Club, bahwasanya competition ranking 2023-2024 BRI Liga 1 terpuruk di peringkat ke-28 dari 47 negara. Bayangkan ya, sekelas Indonesia dengan mayoritas yang ada, dengan para supporter, dengan rakyat yang begitu banyak dari para negara-negara yang lain yang sangat cinta sepak bola, bahwa liganya sendiri sangat terpuruk ya. Jadi bayangkan, ini sungguh sangat naif sekali bagi kita. Jadi di mana kalian yang dulu-dulunya yang suka ngoceh-ngoceh, yang suka ini dan itu, yang menyebutkan bahwa sepak bola itu dimulai dari dasar. Kalau kalian memulai dari dasar, kemana pada saat itu hingga harus Pak Erick Thohir yang turun tangan sendiri. Kalau bicara pengalaman, tentunya Pak Erick Thohir lebih baik lah dari kalian ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, di sini kalau bicara lagi selain dari Liga 1 yang terpuruk ke 28 dari 47 negara dan nomor 6 di ASEAN, ini bayangkan ya, masa sekelas Indonesia masih kalah ke Filipina kan liganya. Jadi tentunya harapan ini bersama Pak Erick Thohir kita taruh semua. Oke sahabat-sahabat, langsung saja. Kemudian di sini BRI Liga 1 kalah dari Thailand di peringkat ke-8, Malaysia ke-12 dan Vietnam ke-14 dan Singapura ke-23 dan Filipina ke-25. Bayangkan, ini sangat naif sekali. Kemudian ya sahabat-sahabat Garuda, jika berbicara dari membenahi dari kompetisi, maka sudah saatnya Pak Erick Thohir melakukan sebuah gebrakan dengan apa yang dinyatakan barusan, bahwa kompetisi saat ini akan dilakukan dengan sistem roadmap atau sudah disetujui ya dari berbagai macam klub, yaitu adalah 3 tahun. Jadi akan kemungkinan baik itu event non FIFA ataupun event resmi FIFA akan dilakukan, ataupun entah kita kedepannya kita tunggu saja. Dan sahabat-sahabat Garuda, di sini ada beberapa, yaitu oke ya, kita langsung bicara jadi dari start dari Liga 1, yaitu akan dimulai dari 9 Agustus 2024. Jadi sebentar lagi Liga 1 akan segera dimulai pada 9 Agustus di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, dengan mempertandingkan antara Persib Bandung versus PSBS Biak. Jadi klub yang baru promosi ke Liga 1 akan langsung bertemu dengan Persib Bandung. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita tentunya sebagai supporter Timnas Indonesia, mari kita satu padukan, mari kita suarakan bahwa liga kita, Liga Indonesia lebih baik dari Filipina, lebih baik dari Vietnam, lebih baik dari Thailand 1 ataupun dari Australia itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat, ini kita
ada pandangan ya bahwasanya kedepannya Liga 1 akan sangat lebih menarik daripada, ataupun ya paling tidak ini bisa dikatakan akan lebih menarik dari sebelumnya atau bisa menyaingi dari Premier League. Tetapi kalau kita bicara dari instan dari prosesnya, tentunya tidak butuh hanya 1 tahun. Jadi paling minim di sini adalah 3 tahun, sama halnya seperti kontrak kepada para pelatih, baik itu Pak Erik kepada Coach Sintayong, Coach Indra Sapri, dan Coach Nova Arianto. Jadi masing-masing pelatih ada 3 tahun yang akan memproses dari timnas Indonesia, dan juga dari para pemain yang ada di Liga 1 akan mendapatkan kesempatan bagaimana dia akan bermain dan dimainkan oleh para klubnya. Oke sahabat-sahabat Garuda, itulah pernyataan yang statement yang dinyatakan oleh Pak Erick Thohir bersama jajaran dari staf dari Liga 1 dan juga PSSI. Jadi dalam tubuh PSSI sudah ada namanya Pak Teddy Cahyono dari Persib Bandung dan kemudian Pak Ferry Paulus. Jadi kedua nama ini atau dari Liga 1 ini sudah dikatakan bahwasanya ini ada namanya anak papa, anak mama. Jadi pemain dari sepak bola sudah ada anak papa, ada anak mama, bukan ada anak tiri. Oke sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like video ini dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia atau rahim dari timnas Indonesia yaitu Liga 1. Bagaimana timnas Indonesia ke depannya. Oke, dan jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sepak bola keren, salam sepak bola sehat, salam sepak bola bersih, salam olahraga.